kita Yesus loh. Masa? Di mana? Ketika aku ke Damsik loh. Wow, apakah luar biasa? Iya, begini. Akhirnya Roma percaya kepada Paulus, dijadikanlah dia rasul. Ajaran Katolik. Lahirlah kalian Kristen. Oke, saya jawab ya Bang. Oke, saya jawab ya. Nah, ayat yang Anda bawakan tadi Bang Suma, itu adalah kedatangan Yesus untuk kedua kali pada saat dia menghakimi kita dengan berbagai tanda yang tadi disebut. Sebentar dulu Bang, sedangkan di sini bukan kedatangan Yesus kedua kali, dia tidak menampakkan tubuh kemuliaannya Bang. Dia hanya berupa suara Bang. Artinya dia bukan datang untuk kedua kali, dia cuma berarti berupa bukan suara dia Bang. yang datang, berarti bukan dia. Kalau Anda mengatakan itu bukan yang datang kedua, berarti itu bukan dia. Kan sudah jelas itu. Kalau ada orang maksudnya yang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Karena kalau aku yang datang, tanda-tanda ini akan mengikuti aku. Ada nggak tanda-tanda itu kepada Paulus ketika dia mengaku bertemu sosok Yesus? Nggak ada. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Oke. Di mana ayat yang mengatakan bahwa bertemu dengan Paulus ini, di situ adalah tanda-tanda kedatangan, bukan tanda-tanda kedatangan dua kali coba. Nah, jelas yang Anda bacakan tadi itu begini Bang. Yang Anda bacakan tadi itu adalah tanda-tanda pada akhir zaman nanti Bang. Sedangkan di situ tidak menampakkan tubuh kemuliaannya. Astagfirullahaladzim. Justru karena itu kedatangan Yesus yang asli adalah pembawa keadaan bumi berakhir. Karena yang datang kepada Paulus bukan Yesus yang asli, maka tidak berakhir. Harusnya kalau yang datang asli kepada Paulus, kiamat sudah terjadi abad pertama. Tapi karena yang datang itu palsu, ya tidak kiamat. Namanya juga palsu yang datang. Gimana sih? Ya oke lah Bang. Saya terima juga itu asumsi Anda. Nah iya. Ya. Oke Bang, saya lebih banyak belajar lagi ya. Sebab mereka akan menyesatkan banyak orang. Orang yang banyak yang disesatkan Yesus palsu itu disebut Kristen. Itulah dia. Oke. Dengan Abang Titan lagi. Ya oke lah, saya akan banyak belajar lagi Bang Suma. Silakan dengan Bang Titan. Oh, Bang Titan. Silakan saudara. Terima kasih. Iya, begini. Oke, silakan ya. Ya, selamat siang ya semua ya teman-teman ya. Jadi begini, Juma. Jadi ketika Paulus itu bukan datang Yesus, itu suara. Maka itu berarti palsu kan? Ya, sebentar. Berarti palsu. Baca Yohanes 10 ayat 27. Sebentar, baca Yohanes 10 ayat 27. Baca dulu. Yohanes 10 ayat 27. Baca. Coba baca Yohanes 10 ayat 27. Coba. Apa hubungannya? Mengenal suaraku. Perhatikan. Domba-dombaku mengenal suaraku. Mereka mengikuti aku. Paulus, mereka mengikuti aku. Aduh. Mereka mengikuti aku. Paulus. Bisa kan dulu. Paulus mendengar suara Yesus. Dia mengenal. Paham tidak? Beda nggak ada hubungannya itu Cak Ayu. Hei. Nah, di sinilah Juma tidak ada hubungannya. Baca Yohanes 10 itu. Inilah kan. Saya hafal kalau itu. Oke, saya baca. Domba-dombaku, mendengar suaraku dan mengikuti aku. Oke? Sekarang ketika Yesus mengajarkan bersunat, Paulus mengajarkan apa? Jangan lari. Inilah Juma normal itu. Hei, saudara, di situ dengar Yohanes 10 nomor 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, endingnya di 36. Itu tidak sedang menyatakan kalau muridnya itu yang mendengarkan dia di padang gurun. Lul. Beginilah kualitas Juma ya. Kita nggak fokus ke topik. Inilah si Juma tidak. Ini berbicara mengenai tanda-tanda kedatangan, Lul. Itu tanda-tanda kedatangan, bukan berbicara mengenai mendengarkan suaraku. Sekarang, apakah betul begitu polanya? Tidak. Di Yohanes 10 itu tidak berbicara mengenai suara didengar. Kalau yang mendengarkan suaraku adalah muridku, yang tidak mendengar suaraku adalah bukan muridku. Bukan itu polanya, kucluk. Pendeta bayaran. Bang Titan, ketawa aja sama Juma mah. Percuma, capek. Mendingan ketawa sama Juma.
Bukannya malah melawan, membantah narasi, malah mau ketawa. Mending Bang Arnold aja, Bang Arnold. Aduh. Lucu ini. Saudara bantah saya dengan data yang akurat. Tanda-tanda apa yang akan mengiringi guru kalau guru datang? Tanda-tanda ini. Jadi kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Nah, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Nasihat Yesus percaya atau jangan percaya? Ya, izin Bang Suma, saya kebetulan ada keperluan ini, tetapi baik saya lebih Ya, banyak silakan. belajar lagi, saya akan naik lagi kembali membahas ini, Bang. Bang Silakan, Arif, terima silakan. kasih Bang Arif sudah terima saya dengan baik. Teman-teman, terima kasih. Selamat siang, Bang. Saya ada keperluan. Iya, siap Pak Terima kasih, Bang Arno. Arnold. Sering Ya, ke nanti kamar saya. masuk lagi ya. Mending seperti saudara Arnold ini. Itu gentleman. Itu baru bagus. Orang mau belajar, menggunakan akal. Pada saat ada materi keimanan, kepercayaan, keyakinan terbantahkan dengan dalil, maka jangan lebih mengedepankan keyakinan. Karena sudah dibantah oleh dalil, maka harus mundur selangkah dua langkah untuk belajar lagi. Itu baru laki-laki namanya. Ini ngotot. Baca Yohanes 10:7. Hei, jangan kau ajarin saya. Halo, selamat siang. Siang. Ya, siang. Silakan, Hunter. Kristen ya. Saya mau nanya sama Bang Zuma. Ya. Tuan John naik, Tuan John. Tuan John. Kenapa Polisi, kalian Gereja Islam Malaysia. menuhankan Muhammad? Tuh, nggak ada data. Hah? Sakit ente. Enggak. Kenapa Sakit. kalian memanggil dia Rob? Di mana umat Islam memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan Rob? Oh, kamu menistakan agama kamu ya Al-Quran, Zuma. Di mana? Coba tunjukkan dalilnya. ini bahaya Umat Islam nih, memanggil Jumat. Nabi Muhammad Rob. Rob, Di mana itu? ngerti Di mana nggak definisi Rob? Kalau Enggak usah. Langsung dalil. Coba. Di mana tertulis di Al-Quran Nabi Muhammad dipanggil Rob? Di mana? Nggak, kamu pendusta Zuma. Pengikut Paulus, Kamu tidak penyembah bisa. makhluk kuburan ya Tidak bisa gini. menjawab. Penyembah makhluk kuburan ya gini. Kalau saya katakan kepada saudara Saya yang bertanya, mengajarkan kemudian kenapa menyembah kalian Yesus itu menuhankan adalah Muhammad iblis, yang di itu kuburan? betul. Tapi kalau Anda menuduh kami menyembah umat Islam, apa menyembah Nabi Muhammad? Dalilnya mana? Nah, inilah artinya apa yang disampaikan Al-Qur'an itu betul. Wa ikhwanuhum wa yamutunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Orang kafir itu saudaranya setan. Dia orang kafir ini membantu setan di dalam setan misinya menyesatkan manusia. Kalian orang-orang kafir adalah pembantu-pembantu setan di dalam menyesatkan manusia dan mendurhakai Tuhan. Itu buktinya. Kamu datang membawa data umat Islam menyembah kepada Nabi Muhammad. Mana dalil? Nggak ada. Berarti kau sudah membantu setan untuk membuat kemudian umat Islam itu ragu terhadap keyakinannya. Karena Anda membawa data yang tak ada. Kalau saya mengatakan yang mencontoh pertama kali menyembah Yesus itu adalah penyembah matahari, penyembah api, itu betul, dalilnya ada di kitabmu. Tapi kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad disembah, mana dalilnya? Nggak ada. Berarti Anda adalah prajurit setan yang ingin menyelamatkan, yang ingin membantu setan di dalam menyesatkan manusia. Al-Quran saya betul itu. Saudara-saudara setan adalah orang kafir. Orang kafir ini membantu setan agar manusia durhaka kepada Tuhannya. Nah, ini yang kalian lakukan. Kalau yang saya lakukan, mengajak kalian berhenti menyembah kepada ya bukan Tuhan. Kalau kalian malah mengajak kita menyembah kepada yang bukan Tuhan. Kalau saya melarang kalian. Itulah bukti. Siapa penganut kasih? Kasih itu menyelamatkan orang dari kesesatan. Kalian malah menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Menuduh kami menyembah Nabi Muhammad. Dalilnya nggak ada, prakteknya nggak ada. Saya menuduh kalian menyembah kepada makhluk. Teori prakteknya ada, tapi kalian nggak berasa. Harusnya kalian bersyukur. Ada yang menyadarkan kalian menyembah kepada si palsu. Parah ini orang ini. Assalamualaikum, Pak Ketua Umum. Ustaz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz Alif. Bisa siapa? Ada yang baru masuk juga, Pak Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau wabarakatuh. menyapa guru-guru saya, ustadz-ustadz saya, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah Bang, sehat. Terima kasih atas pengetahuan guru-guru saya, ustadz-ustadz saya. Berarti Tuhan Kristen tambah satu lagi, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih guru-guru saya, ustadz-ustadz saya, sekali lagi sehat-sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Kalimantan Barat. Yang naik teman-teman Kristen ya. Waduh, di sini permintaan naiknya muslim semua. Ya, teman-teman. Moderator Yang sampai muslim dulu dibawa di dulu ya. dibantu untuk menghapus di multi teman-teman ya. Ini set bahasan ini minta naik terus, kita angkat aja. Sebentar, saya siapa? Set bahasan, selamat siang. Muslim atau Kristen? Mohon maaf. Ini sudah ada nih. Pak Pendeta Perlindungan Sinaga. Selamat siang. Baru pulang gereja rupanya. Silakan Pak Perlindungan. Apa oleh-oleh dari gereja? Pak Perlindungan, dibuka mic-nya. Pak Perlin. Oi, Lai. Dibuka mic-nya. Oi. Pak Perlin. Ini. Kalau lupa ini. Kalau lupa HP-nya nggak tahu cara buka mic ini, waduh. Dibantu dulu ini, buka mic-nya. Pak Perlin. Oi, Pak Perlin. Pak Perlin. Enggak ready dia Ustaz Arif. Kita cari pendeta yang ini aja dulu lagi. Sebentar saya share. Ustaz Alif mungkin sambil dipanasin sama Gurunda. Ini Otan hari Minggu kayaknya lagi nafsu semua sama Gurunda, sama Bang Zuma. Kenapa rupanya Gurunda? Iya, karena terancam mereka kan, terancam. Bahaya ini kalau betulan yang disampaikan Bang Zum ini. Selamat siang. Selamat siang, Abangku Perlindungan. Perlindungan mana lu? Ini lu. Silakanlah. Nggak ada kawan saya. Kasih ruang lah kalau kita diskusi, kasih ruang lah. Jangan Iya, ada silakan Bang, pembelaan. silakan. Saya punya teman juga sahabat namanya Perlindungan Manalu. Tapi beliau udah pensiun sekarang. Ya, lanjut Bang. Topiknya apa ini? Nggak tahu juga Bang. Kita nggak dikasih tema. Ya terserah. Bang Perlindungan. Apa yang dikuasai Bang Perlindungan? Yang sering ku dengar saudara Juma tentang apa Galatia 3 ayat 13. Iya. Iya. Dikatakan di sana kan yang terkutuki itu bagi dia Yesus itu. Jadi kalau kita Kristen memahami Galatia 3 ayat 13 itu, kata orang itu tidak tertuju kepada Yesus. Tapi Bagaimana si saudara Juma mengapanya itu kok bisa ditujukan bahwa baik Bang, baik. Jadi gini, kalau kita lihat Bang, di dalam Yohanes 1 kutuk itu nomor 14 terkait dengan Yesus ya. Di situ diceritakan di dalam kitab saudara
Firman itu yang adalah Yesus telah teraplikasi, benar-benar terrealisasi, terbukti menjadi manusia dan diam di antara manusia, dan manusia telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan Tuhannya sebagai hamba atau anak tunggal Tuhan, penuh kasih dan kebenaran. Yesus ini adalah manusia yang penuh dengan kemuliaan. Bahkan Yesus mengatakan di dalam doanya di Yohanes 17, permuliakanlah aku ke hadiratmu sebagaimana kemuliaan yang aku miliki sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada, Yesus ini adalah manusia yang sudah dimuliakan jauh sebelum dia kemudian dicipta atau dijadikan menjadi daging, yaitu manusia. Itu ucapan Yesus sendiri tuh. Dia mengatakannya di dalam Yohanes 17 nomor 1. Permuliakanlah aku sebagai anakmu. Jadi Yesus itu manusia mulia. Manusia yang sangat-sangat mulia, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quranul Karim. Tapi kenapa tiba-tiba Paulus, demi nafsunya, yang kedatangan Kristus kepadanya, sudah kerasukan Kristus, yang ditemuinya di padang gurun, mengajarkan kalau Yesus ini adalah makhluk yang dikutuk. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi Kristus melalui jalan kutuk. Ada lanjutannya itu, ndak diam di kutuk. Sebab ada karena Kristen. Ya, karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di tiang salib. Pertanyaan saya, apa dosa Yesus sampai dia dikutuk? Atau jangan-jangan ini iblis yang disalib ini? Kalau iblis yang disalib, baru dia terkutuk, itu baru betul. Tapi kalau Yesus yang disalib, itu tidak betul. Tapi kalau iblis yang disalib, baru benar. Iblis itu memang terkutuk. Ini dia, saudara. Dari ayat itu saja, saudara, udah ada yang dipotong itu. Pertama, saudara baca tadi, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita itu tidak saudara pakai. Baru sebab Tadi saya katakan karena Kristen. iya, saudara itu nggak pakai. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia, kata saudara. Padahal di situ terkutuklah orang. Orang di situ, saudara. Bukan Yesus dia. di sana kan? Yesus di sana kan? Kata orang Siapa yang digantung di salib? Saudara ganti menjadi dia. Memang di situ- tulisannya begitu kok. Indah. Loh. Orang di situ saudara ganti dengan dia. Kalau dia memang menuju kepada Yesus. Kalau orang ada sebelum Yesus disalibkan, sangat beribu-ribu orang yang disalibkan sebelum Yesus. Itu. Oh, berarti yang digantung ini bukan Yesus. Ya kalau disalib itu kan ada di kiri, ada di kanan waktu Yesus disalib. Ya, jadi yang dikutuk ini siapa, Bang? Yang dikutuk itu kan kata orang di situ. Orang terus? yang digantung pada kayu salib. Nah, sekarang Yesus orang. Membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Itulah Sekarang pertanyaan saya, Yesus itu orang yang digantung atau sayur yang digantung? Orang kan? Nggak, orang kata untuk menuju kepada Yesus, merujuk kepada Yesus. Gimana Kata dia ceritanya? tadi pas, kalau kata orang nggak merujuk kepada Yesus itu, saudara. Di situ. Nah, sekarang yang digantung di salib ini nebus dosa Kristen ini orang atau sayur? Nah, disitulah Orang atau bukan? manusia. Orang atau bukan? Manusia atau bukan? Kalau Yesus itu nggak pernah dikatakan orang dalam Alkitab, perjanjian, kata Rasul, kata malaikat, kata Orang dengan manusia beda emang. Iya, tetapi kalau menuju kepada Yesus dalam Alkitab ini tidak ada kata orang. Manusia. Iya, manusia ada, dia. Oh, berarti ada. beda antara manusia dengan orang beda. Beda.
Oh, baru tahu saya. Ya udah, salah kalau begitu. Berarti saya ganti ya. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya, saudara tadi kata dia saudara ganti itu. Iya. Iya, karena kalau dia itu orang, Anda ternyata picik juga dalam berpikir. Jadi gini, sekarang yang terkutuk yang digantung di salib itu siapa? Yesus atau bukan? Yesus kan di sini karena Yesus disalib. Yesus yang disalib atau bukan? Ini dulu hasilnya maksud dari ayat ini. Yang saya tanya, yang digantung di salib ini Yesus atau bukan? Saudara bertanya, saya menerangkan. Enggak, saya tanya yang disalib itu Yesus atau bukan? Tak mungkin menang yang menanya, yang menerangkan yang benar. Maka Jadi jawab terang, sesuai dengan Pak. pertanyaan. Jangan kau ditanya apa, kau jawab apa. Yang saya tanya, yang disalib itu Yesus atau bukan? Yang kau tanya, yang dua yang disalib atau Yesus? Yang disalib, yang nebus dosa kamu itu loh. Yesus, benar kalau Orang menebus dosa Yesus kan, nah, gitu dong. Yesus. Berarti yang dikutuk siapa? Yang tersalib. Nah, yang tersalib siapa? Kalau Kristen menuhankan yang tersalib, apakah yang di kiri dan di kanan menjadi Tuhan? Saya tidak urus dengan ketuhanan. Yang saya tanya, yang disalib ini Yesus atau bukan? Yang kau tanya, yang disalib di kiri di kanan atau Yesus? Yesus memang disalib untuk menebus, memperdamaikan. Yang disalib, yang nebus dosa-dosamu, curi ayam itu Yesus atau bukan? Yang ngotot-ngototan pun di sini bisa. Ya sekarang yang ditanya, yang disalib itu ngapain saya urus yang kiri kanannya? Kucluk. Saudara yang bertanya nggak pernah mengalah, padahal penanya Yang saya tanya, yang disalib ini bukan kiri Iya. kanannya, kampret. Biasanya. Yang saya tanya, yang disalib untuk kau Dengar itu dulu, berbuat dosa saudara. bebas, itu siapa? Biasanya penanya itu yang tidak tahu apa-apanya si penanya. Karena saya bertanya kepada Asu. Iya. Karena yang bertanya itu tidak tahu apa-apa, jadi diterangkanlah kepada Ya si Asu penanya. cuma bisa menggonggong. Au, 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 au. Sudah jelas yang saya tanya itu yang disalib untuk dosa kau mencuri ayam. Ngapain saya tanya kiri kanan itu? Sementara Paulusnya memfitnah Yesus telah mati terkutuk. Kita udah Kampret. ya. Kena kau Dengar kan? dulu saudara. Saya nggak mau dengar. Jadi, Kau bahlul. kalau Ngapain yang saya dengarkan bertanya anjing itu menggonggong? Biasanya orang yang tidak tahu itu makanya dikasih tahu kalau bagi orang yang bertanya. Jadi Sekarang kalau kita tanya yang sama menerangkan, Sekarang saya tanya, apa dosa Iya. yang dilakukan Yesus sampai dia harus dikutuk? Jawab. iya. Kita baca dalam kitab Yohanes, karena dia bukan menghakimi dunia, tetapi mau menyelamatkannya. Maka Bapa mengutus dia datang ke dunia ini sebagai jalan memperdamaikan manusia tidak lagi dihukum. Udah kau ke gereja sana, kau ke gereja. Kau ke gereja sana, ke gereja. Ambil alu bekas cobek lombok, masukkan ke anusmu. Kau ke gereja sana. Apain kau berkhotbah ajaran paganmu di sini? Kau ditanya, yang kiri atau kanan? Bahlul. Apa ini yang saya tanya kiri kanan? Sudah jelas-jelas Kristus telah menebus Kristen dari kutu hukum Taurat. Yang mana kiri apa kanan? Coba kau di sini ku remas mulutmu. Untung kau jauh. Yang disalib yang mana? Yang pakai sempak warna pink atau ungu? Tanya lagi gitu. Yang pakai sendal swallow atau bukan? Yang gondrong atau yang botak? Tanya sekalian. Dasar bahlul. Sudah Galatia dibaca. Berarti kalau Galatia dibaca itu berarti kita sedang membaca terkait dengan Paulus. Yang diajarin di situ Yesus, bukan yang kiri kanannya. Ada saja caranya orang-orang Kristen ini. Diajarin memang bagaimana caranya supaya lilit lidah aja terus. Kerjaan cuma menyesatkan. Kristus yang ditanya. Bang Indra. Yang ditanya ini adalah Kristus. Emang yang kiri kanannya juga Kristus? Bang, hadis Nabi pakai baju Aisyah dong. Di kitab mana itu? Di kitab mana? Coba kau bacakan kitab gundulnya dulu supaya kita tahu itu sahih atau tidak. Kitab gundul kau bacakan sini. Ingin saya tahu. Kelasmu udah nyampe ke hadisnya.
Ku sedang Ya, umat haid. Umat terjemahan ini penyembah makhluk kuburan. Entah apa-apanya dibawanya. Ayo Sahih Bukhari, Muslim, Nabi Muhammad. Bacakan original teksnya. Saya nggak ngerti. Saya nggak paham. Original teks kau bacakan. Biar saya tahu asbabul urutnya kayak mana. Siapa isnadnya di situ. Ayo bacakan. Nabi pernah berbaring. Bahasa aslinya kau baca. Kuclu, pemakan babi. Aduh, kalau bahasa asli Udah, mah kau bisa. turun sana. Kau sana coli sana sama pendetamu sana. Bahas-bahas hadis sok paten. Bibel aja nggak paham hadis bawanya. Kampret. Kau loloskan dulu dirimu. Loloskan dirimu dulu dari Bibel, baru kau pindah di hadis. Hadis dibahas orang sekolah puluhan tahun belum tentu bisa. Dia cuma modal babi di mulut, ngunyah asu pagi tadi, bahas hadis. Perbaiki dulu itu pemahamanmu terhadap Bibelmu tuh, baru kau bahas hadis. Hadis itu kaidahnya berat. Orang yang sehat berakal baru bisa masuk ke situ. Kalian ditanya siapa yang disalib, malah balik nanya kiri apa kanan. Dasar. Nggak dihargai. Iya. Tidak ada penghargaan bagi orang yang tidak menghargai ilmu. Kalau Anda berdiskusi itu cakupannya ilmu, bukan blow on. Anda tahu sebenarnya yang kutanya itu Kristus, tapi karena Anda belepotan nggak bisa menjawab, larinya kemana-mana. Saya sekarang mewakili diri saya Sebagai orang bahlul. Yang sudah digedekan ini yang boleh berbicara. Udah, diam dulu. Palin. Diam dulu, ini yang sudah ada dibesarkan Ilmu di nggak atas ada kau. Kau informasi. makan sabuk kelapa kurang itu. Tempurung kelapa tua aja terus makan pakai bubur kurangnya. manusia lagi saudara. Diam. Kristen. Diam. Gatal hidung saya jadi tidak, mohon maaf. Oke, Immanuel, Ya, Bapak silakan Pendeta. saudara Immanuel. Ya, silakan. Ya, bagaimana apa yang dibahas? Itu Bang yang tadi katanya Galatia 3 nomor 13 tuh. Kalau anak Maria mustahil dikutuk, tapi kalau setan sudah pasti dikutuk, itu pasti tuh. Sekarang menurut saudara yang dikutuk di tiang salib ini siapa? Yesus. Kalau menurut yang saya pelajari dan saya mendalami, itu sebenarnya dia mengampaikan hal itu oleh karena dosa kita manusia. Ya itu ilmu dari mana Bang? Ya, karena saya belajar Alkitab. Iya, saya ilmunya saya dari tahu. mana? Sejauh Anda mempelajari Bible, dari mana ilmunya bahwasanya Tuhan mengutuk orang suci, orang yang dimuliakan demi menyelamatkan manusia-manusia terkutuk? Di mana dalilnya? Tuhan itu tidak diikut. Gantian, sabar. Mungkin Anda harus pahami dulu ini apa konteksnya apa itu. Iya, konteksnya sederhana saja. Yesus itu dikutuk. Sekarang pertanyaan saya, adakah Tuhan mengutuk itu setan? Kalau ternyata yang dikutuk ini setan, berarti yang kalian sembah setan kan? Benar nggak? Mungkin Anda salah besar dan kali Roy. Nah, coba. Kalau begitu saya minta Kalau tolong. tidak paham Ya, tentang mungkin saya kitab nggak suci paham. Kristen, Betul. Kemungkinan saya nggak paham betul. jangan berasumsi. Sekarang tolong Anda buktikan ke saya bahwa Yesus ini memang layak dikutuk. Silakan.
agar saya nggak peduli. Yang saya tanya, buktikan kepada kami di sini kalau Yesus anak Maria, manusia mulia yang dikasihi oleh Elohim ini memang layak dikutuk demi pelaku-pelaku dosa Kristen. Silakan. Ada. Kok jadi susah? Ya kok nggak nyambung? Kan Anda mengimani Yesus anak Maria yang dikutuk di tiang salib. Nah, sekarang apa alasannya dia dikutuk? Apakah pantas dia dikutuk? Apakah dia memenuhi syarat untuk dikutuk? Baik menurut Tuhan maupun menurut akal sehat. Memang memenuhi syarat. Kalau penyesat yang dikutuk memang memenuhi syarat. Dan sebelum dia disalib, dia mengatakan, akulah dia. Yesus berkata, penyesat itu mengaku akulah dia. Kalau akulah dia yang disalib dan adalah orang yang dikutuk, wajar. Tapi kalau Anda memaksakan itu adalah Yesus, tunggu dulu. Buktikan dulu. Apa dasar Anda mengatakan bahwa yang disalib itu adalah manusia suci? Manusia mulia. Manusia yang dikasihi. Apa alasannya? Waduh, kenapa guru saya di sini di mana lagi nanti saya ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum Prof Sanihu. Gurunda. Saya cuma bercanda tadi guru, nggak marah-marah, cuma bercanda aja pun. Oh, Pak Lam saya di sini. Beliau guru saya. Oh. Sani, Profesor Sanihu. Nih beliau kita pelajari. Beliau adalah pakar teologi, ya, sepuhnya Iksemoko Ginta aja muridnya. Beliau bersama dengan pendiri FMA Tauhid, ya Sofia. Beliau yang pertama dari Islam yang sampai ke Filipina berdebat dengan Oten. Beliau guru saya. Sehat, Gurunda? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Saya lagi di Manila. Ada urusan surat. Saya teringat siapa itu yang menuntut Bang Zuma untuk debat di Manila. RK. Roh kejahatan, roh kegelapan. Iya Gurunda. Dalam rangka apa guru? Oh, saya jalan-jalan saja. Allahu Akbar. Masya Allah. Iya betul, beliau adalah guru kita Sanihu Munir. Doakan beliau sehat panjang umur. Masya Allah. Saya mengurus kerjasama antar perguruan tinggi. Allahu Akbar. Kiranya ini Gurunda sukses. Insya Allah. Amin. Apa yang dibahas lagi ini? Tadi ada materi terkait dengan Yesus palsu, Gurunda. Mesias palsu. Beliau ini juga yang menuntun Kodondi, ya teman-teman, yang memberikan referensi materi ke Kodondi itu beliau ini. Jadi materi dari Kodondi dengan seperangkat buku-buku, kitab-kitab beliau itu dari beliau materinya. Jadi susah Kodondi itu digoyangkan oleh apologet Kristen karena beliau sudah mendapatkan referensi yang kuat dari beliau. Pak Jiferi, waduh. Pak Jiferi di bawah. Scroll Pak Jiferi. Allahu Akbar. Subhanallah. Aduh. Lagi membahas apa ini? Kang Denny juga kirim paus, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Sogo itu mau dicarikan bini keempat katanya. Waalaikumsalam Ustaz Ali. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ali. Pak Ketua Umum Apologet Islam Kira-kira Indonesia. apa yang topik ini? Mengenai Mesias palsu, Gurunda. Oh, Mesias palsu. Iya. Kesimpulan yang diambil apa? Yang mereka sembah selama
ini adalah Mesias palsu. Karena dalam Al-Quran pun ditanya oleh Allah, apakah kamu yang mengajarkan mereka menyembahmu? Kata Nabi Isa, enggak, bukan aku. Berarti yang mereka sembah bukan Nabi Isa. Makanya di dalam Matius 7 mereka diusir. Iya. Silakan Gurunda, mungkin mau ditambahin materinya. Ya, jadi Mesias itu kan kalau kita di Islam itu Al-Masih atau Masah. Iya. Sayang bukunya saya di Manila, jadi kalau andai kata saya di Kendari, saya satu meja itu buku, satu lemari, dua lemari. Iya, betul. Bang Zuma, Gurunda, Jadi kok saya terharu. Mesias atau Kristus, Ya, beliau memang ini terkadang ini data-data beliau itu di memori berserak karena ilmunya kan. Kadang beliau lupa, kadang beliau masih ingat. Banyak di YouTube materi-materi beliau, diskusi beliau ini. Saya banyak materi dari beliau juga. Masya Allah, betul. Saya juga ada download e-book yang dikompilasi oleh Pak Dinono. Di situ salah satu karyanya beliau sudah saya baca semua, Gurunda. Masya Allah. Jadi saya terharu karena ini gurunya guru saya, otomatis kami sebutnya kakek guru gitu. Boleh ya Bang Zuma ya? Hanya saja pada saat masa jaya beliau belum ada sosmed kayak gini. Dia bayangkan sampai ke Manila berdebat hanya untuk berdebat saja. Insya Allah. Dan meskipun beliau sepuh, beliau ini nggak sungkan-sungkan membantu para mu'alaf kalau membutuhkan hal yang sangat yang dibutuhkan mereka, teman-teman mu'alaf. Kadang beliau ikut nyumbang juga. ya saya benar-benar masih punya tanggung jawab untuk kalau yang mau bertanya atau apa. Jadi saya berikan untuk sekarang ini, saya berikan tentang Mesias. Mesias anak Allah. Itu menurut E.P. Sanders dalam bukunya Historical Figure of Jesus. Menurut E.P. Sanders, mempercayai Mesias sebagai anak Allah adalah kafir. Tolong dicatat. E.P. Sanders, Historical Figure of Jesus di halaman 270. Mempercayai Mesias sebagai anak Allah adalah kafir. Kemudian, Allahu Akbar. Mesias anak Daud, pengikut-pengikut Yesus dan Yesus sendiri tidak pernah menganggap dirinya sebagai Mesias anak Daud. Itu menurut Frederickson dalam bukunya Jesus of Nazareth halaman 257. Kemudian lagi, Mesias jadi Tuhan. Gentiles atau para penyembah berhala merubah Mesias Yesus jadi Tuhan oleh Wilson dalam Jesus Alive halaman 19. Kemudian menurut Beigen, menurut Yesus Mesias adalah Tuhan atau anak Tuhan. Menurut Yesus ini bahwa Mesias anak Tuhan atau Tuhan adalah kafir. Menurut Michael Beigen dalam bukunya The Messianic Legacy halaman 26. Kemudian Mesias sebagai nabi dalam naskah mati
yang diurapi atau dilantik imam atau raja atau nabi oleh Elegard, halaman 100. Mesias akan mengajarkan Taurat. Itu Mesias akan mengajarkan Taurat. Jadi kalau tidak mengajarkan Taurat itu Mesias palsu. Fredrickson, Jesus of Nazareth, dalam bukunya Jesus of Nazareth, halaman 123. Di dalam perjanjian lama, Mesias adalah nabi, imam atau raja. Menurut E.P. Sanders dalam bukunya Historical Figure of Jesus di halaman 240. Raja yang akan mengusir penjajah Romawi. Jadi Mesias itu adalah raja yang akan mengusir penjajah Romawi. Nah itulah pekerjaan Yesus itu. Rosenberg. Kemudian Mesias itu adalah panglima perang dan penguasa yang bijak. Oleh Rosenberg dalam bukunya halaman 65. Dalam Edward Gibbon dalam The Decline and Fall of the Roman Empire halaman 265, Mesias adalah raja dan panglima perang. Jadi bukan apa namanya menyerahkan dirinya untuk dipaku di apa segala macam itu. Wah, itu cerita bohong itu. Mesias haruslah menjadi panglima perang dan penguasa yang bijak. Sehingga ketika Yesus tidak memperlihatkan ini, mereka itulah karena Yesus tidak menjadi raja dan mengusir penjajah Romawi, akhirnya orang Yahudi menganggap ini bukan Mesias ini, karena kalau Mesias harus mengusir penjajah. Oleh Rosenberg halaman 64. Panglima perang dan penguasa yang bijak. Raja dan panglima perang oleh Edward Gibbon. Ini Rosenberg, Edward Gibbon, jadi banyak. Jadi inilah Mesias itu raja dan panglima perang. Jadi kalau misalnya dia ada yang mati untuk menebus dosa manusia, itu Mesias. Ada yang diadakan itu. Mesias bukan mati dibunuh tetapi jadi raja. Ini Robert Funk dalam histori dalam apa ini? Honest to Jesus dalam bukunya Honest to Jesus halaman 40. Kemudian Mesias ini bukan inkarnasi Tuhan yang mati menebus dosa. Ini menurut Silberman halaman 104. Yang berikut, Yesus tidak pernah mengaku Mesias. Ingat itu. Yesus nggak perlu Yesus mengaku dia Tuhan. Ini oleh Fredrickson dalam Jesus of Nazareth. King of Jews. Cuma berdua yang main selonong ya. Cukup dengan mujizatnya saja semua. Mujizatnya itu untuk membuktikan dia nabi, dia Mesias. Sampai sekarang apologet Islam bingung kalau saya tanya. Boleh. Tidak ada yang bisa kamu bingung. Bapak ini bingung kalau saya tanya, kalau Allah yang benar kenapa Yesus di surga? Yang bingung itu berdasarkan kata mukjizat itu dari Al-Quran. Jangan nyuruh seperti itu. Saudara tahu dalilnya di mana dalilnya Yesus di surga? Coba. Bingung semua mereka. Coba. Mau diskusi. Silakan. Di mana dalilnya kalau Yesus di surga? Coba buka. Coba di mana? Ayo, taruhan kita. Yesus tidak di surga, taruhan kita. Dia nyangkut di langit. Ayo. Mana dalilnya Yesus di surga? Oh ya, tunggu ya. Ya, silakan. Oke. Dinda Dito siap meluncur. Banyak, bukan hanya gampang. Ya silakan, satu aja. Iya. Kalau ada, besok saya bangun gereja untuk kau.
Oh iya. Iya, kau tinggal tunjuk lahan, materialnya nanti saya belikan. Nah, susah kau cari kan? Susah, bolak-balik. Gimana? Sebab aku telah turun dari sorga. Di mana dalilnya? Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga. Dinda, itu berarti dia bertandakan dia dari mana? Sabar. Dinda. Berapa? Yohanes 6? Ya. Yohanes 6:38. Kamu tinggal tunjuk tanah di mana nanti saya beli bangun gereja tapi satu ini aja, satu lantai aja. Nanti pintunya kita buat dari kain horden ya. Sekarang kamu siap-siap aja panahnya ya, kau buat ya. Iya. Kalau apologet top itu harus bertanggung jawab dengan bibirnya. Saya bertanggung jawab dengan kepala aku, bukan cuma bibir. Bukan Dinda di Alkitab Sabda Yohanes 6 nomor 38. Baik Gurunda. Sementara saya langsung open cam aja lah. Iya. Iya, open cam aja. Ya, screenshot. Ya. Yunaninya itu kurang. Tuh, dia. Bisa lanjut? Sedikit Gurunda, sedikit kita ternak. Yohanes 6 ayat 38. Sabda. Ya, sabar. Ya. Yohanes 6 38. Oke, sudah ready Gurunda? Ya, mana kata surganya di situ ada? Oh, Dodol, lu buka apa itu dia? Ini pakai Alkitab. Kami nggak itu, pakai Alkitab. Di sini surga. Ini surga. Pakai Alkitab. Mau TB baru, TB2 atau TB1 yang saya minta bukan pakai. Sabar dulu, Kocok. Ciptaanmu itu. Sabar dulu. Nih ya, surga ya. Kita cek di sini. Surga. Alah, lu pakai itu. Kami pakai Alkitab bukan pakai lo. Kami pakai di Alkitab pakai Alkitab bukan pakai yang kau buka. Gurunda kepental. Sudahlah. Uranos. Uranos. Jangan jadi penipu kau. Uranos. Saya lebih percaya malaikat daripada lo. Ini yang dikatakan oleh malaikat bukan daripada lo. Hah? Yohanes 6 ayat 38 itu dikatakan oleh Yohanes, oleh malaikat dan kepada Yohanes bukan kepada langit yang berkubah dengan semua hal yang terlihat di dalamnya. Penipu kau. Di mana? Nipu kau. Penipu kau. Ini Alkitab kami yang kami pakai bukan pakai. Ini original teksnya nih. Alkitab Sabda. Lu pikir itu kan punya kami itu Ini itu buatan kalian itu Uranos. Ini original pakai teksnya. Alkitab kami bukan Ini bahasanya bahasa Yunani, bahasa. Lu pikir ini, lu pikir ini Quran. Jadi teman-teman, terjemahan LAI ini memaksakan kehendak ya. Ini dapat kita lihat. Surga yang diterjemahkan oleh LAI, original teksnya adalah lo tahu apa? Lo punya ijazah STTP surga kekristenan atau punya penerbit Alkitab? Nah, kau diam dulu, Ustaz. Udah jelas kalian nggak punya. Ada surga di situ. Bingung kan saya tanya? Kalau Allah yang punya ada surga. Sekarang saya tanya itu penipuan. Ternyata nggak ada. Ternyata itu langit. Ternyata nggak ada. Penipu. Kalau berbicara surga itu ada di Lukas 23, 43. Itu baru surga. Pada hari ini kamu akan bersama aku di Firdaus. Itu baru surga, Paradesos. Sebab aku telah turun dari surga. Yohanes 6 ayat 38. Itu turun dari langit. Sementara kalian apa? Mana ayat Quranmu bahwa Allahmu di surga? Enggak, Mana turun dari surga langit dapat dibilang.
Mana jaminan surga bagi kalian? Mana? Turun dari langit, bukan dari surga. Parah ini. Ayat Quranmu bahwa Parah. Di mana Allah di surga? Waduh, kau itu. Parah. Jadi mana saya saudara, minta cuma nipu. Ternyata Yesus itu bukan turun dari surga, tapi dari langit. Kalau surga dalam bahasa Yunani itu tetap aja paradiso, menceritakan tentang sebuah alam di mana paradisos itu adalah alam atau tempat yang bernama surga Firdaus. Itu baru surga. Parah, ternyata Yesus turun dari langit. Hujan dong. Ternyata hujan. Mas Solang. Udah ya kawan. Kalau yang turun dari langit ke bumi itu memang iblis. yang sudah di surga. Diusir. Lah, ada. kok Tuhan di surga? Gimana ceritanya? Surga itu alam. Sementara pencipta langit dan bumi itu tidak menempati ruang dan waktu. Terus buat Tuhan kalian kok di ini diciptakan surga? untuk kemana? Tuhan kok di surga? Ke neraka. Tuhan kok di surga? Alamak. Tuhan kok di surga, gimana ceritanya? Matius ayatnya 4, Markus 16 ayat 19, Lukas 9 ayat 51. Semuanya dalil Yesus naik ke surga. Itu naik ke langit. Itu naik ke langit, bukan ke surga. Itu naik ke langit, bukan naik ke surga. Udah, turunkan aja, turun. Anda turun. Markus 16 ayat 19. Anda turun ke gereja setelan itu, surga langit. Jangan menipu di sini, kita cukup sekali aja kita buktikan. Yohanes 3 nomor 48 itu tidak ada kemudian diceritakan 38. Yohanes 6 nomor 38 itu tidak ada bercerita Yesus turun dari surga, tapi Yesus turun dari langit. Gitu ya. Sama seperti hujan juga turun dari langit. Ada masalah. Oke, dilanjut. Ini Gurunda Sadiku mungkin. Gurunda. Ya. Bagaimana? Iya, kenapa Putus suara sudah gitu. menurut Putus. Oke, mungkin boleh disampaikan ulang ya. Sebentar, izin Gurunda, Bang Zuma, Gurundaku. Saya bertanya karena ini fenomena yang terjadi, banyaknya orang-orang Kristen menganggap Yesus turun dari surga. Itu mohon pencerahannya Gurunda Sanihan. Pihak kami jaga marwah Prof. Makanya tadi dipotong. Bagaimana saya masih teruskan? Ya, silakan Gurunda. Ya. Nanti kalau ada yang mengganggu biar kami yang sliding. Ya. Gitu. Jadi ini mengenai Mesias ya. Jadi seperti tadi Mesias anak Allah itu adalah kafir. Pengikut-pengikut Yesus dan Yesus sendiri tidak pernah menganggap dirinya sebagai Mesias anak Daud. Inilah. Sementara pada penyembah berhala atau Gentiles, mereka merubah Mesias Yesus menjadi Tuhan. Jadi itulah bagaimana Yesus menjadi Tuhan, ya karena para penyembah berhala merubahnya menjadi Mesias. Padahal Mesias itu harus tampil dalam kemenangan. Kemudian di dalam naskah mati Mesias itu adalah nabi.
Mesias yang ditunggu-tunggu keturunan Daud, raja yang akan mengusir penjajah Romawi. Nah, sementara dia disalib oleh Romawi, makanya ya berarti Yesus itu bukan Mesias yang versi Kristen. Menurut buku Rosenberg, Panglima Mesias adalah panglima perang dan penguasa yang bijak. Raja dan panglima perang menurut Edward Gibbon. Bukan mati dibunuh tetapi jadi raja. Bukan inkarnasi Tuhan yang mati menebus dosa, Silberman. Yesus tidak pernah mengaku Mesias. Ini saja. Yesus tidak pernah mengaku Mesias. Menurut Fredrickson dalam bukunya Jesus of Nazareth, King of the Jews, halaman 248. Yosefus, sejarawan, tidak mengaku Yesus Mesias atau Kristus. Nah, ini yang penting. Sejarawan yang di masanya Yesus tidak mengakui Yesus sebagai Mesias atau Kristus. Nah, menurut Tillich dalam Historical History of Christian Thought halaman 14, Yesus tidak cocok jadi Mesias karena tidak sesuai dengan penampilannya. Yahudi di abad pertama menantikan Mesias yang akan membebaskan mereka dari kejaman penjajah Romawi. Sementara Yesus tidak menampilkan figur seperti itu sehingga menimbulkan kekecewaan. Mesias yang mati dan bangkit kembali. Yahudi tidak mengenal Mesias yang mati dan bangkit kembali. Menurut Fredrickson, para penginjil melukiskan Yesus mati untuk umat Kristen. Ini. Jadi itu adalah cerita bohong yang mengatakan bahwa Yesus mati untuk umat Kristen. Karena seperti kita tahu, Yesus mengatakan bahwa saya ini datang untuk domba-domba yang sesat dari umat Israel. Jadi bahwa Yesus mati untuk umat Kristen itu ya cerita hayalan itu. Mesias Yesus sama dengan mitra, menurut Ian Wilson. Mesias Yesus, Yesus yang Mesias itu adalah ciptaan Paulus dalam buku Jesus Alive oleh Ian Wilson di halaman 20. Yesus tidak pernah mengaku Mesias, Fredrickson. Andai kata Yesus mengaku Mesias sudah lama dihabisi sebelum ke Yerusalem. Andai kata Yesus mengaku Mesias sudah lama dihabisi sebelum ke Yerusalem. Menurut Fredrickson dalam bukunya Jesus of Nazareth, halaman 217. Pilatus menangkap dan menyalib Yesus karena orang menyebutnya sebagai raja yang mengancam penjajah. Nah, kenapa Yesus disalib? Karena Pilatus menangkap dan menyalib Yesus karena orang menyebutnya sebagai raja yang mengancam penjajah. Makanya ketika Yesus disalib itu di atas kepalanya ditulis Jesus Nazareth, King of the Jews. Makanya Yesus tidak mengenal Mesias yang disalib. Fredrickson. Paulus tidak butuh sejarah dan ajaran Yesus. Nah ini. Dia keluar dari rambu-rambu sejarah dan ajaran Yesus. Paul was not interested in historical Jesus. Paulus tidak tertarik kepada sejarah Yesus. So to make the long story short, oleh sebab itu untuk membuat ceritanya singkat, we have a man whose self-professed life purpose is to preach Jesus the Christ,
who never met Jesus. Oleh sebab itu, untuk menyederhanakan ceritanya, we have a man whose self-professed life purpose is to preach Jesus of Christ, Jesus the Christ. Membuat ceritanya, maka ada orang yang mengaku life purpose dalam masa hidupnya berdakwah atau bahwa Yesus adalah Kristus, who never met Jesus in the flesh. Jadi ini Paulus yang menceritakan bahwa Yesus adalah Kristus. Dia tidak pernah mengenal Yesus, who shows interest in the event of Jesus' life. Dia tidak tertarik kepada sejarahnya Yesus, tetapi dia tertarik kepada Yesus yang mati dan bangkit kembali sebagai Kristus penyembah berhala. Ini memakai dalam Jesus, the Man and the Myth, halaman 175. Sejarah dan ajaran Yesus harus dikubur. Nah, ini sejarah dan ajaran Yesus harus dikubur karena a myth can only grow around actual historical figure when most of the actual historical fact about the figures already been forgotten. Mitos hanya akan tumbuh ketika figurnya itu sudah tidak ada dan kisah atau cerita tentang figur tersebut sudah dilupakan. Nah, inilah penchant of the opposite myth to history. Menebus dosa Gentile, masukkan dalam Israel. Nah, ini dia sudah, Yesus itu Burton L. Mark. Ini kita melihat pada orang-orang Kristen sekarang ini bahwa cerita merajalela tanpa kendali tentang Yesus Mesias atau dan Kristus. Mitos Paulus ini mempengaruhi penulisan Injil. Wilson halaman 7. Yohanes 1 ayat 1 dan 3 sampai 3 adalah mitos logos. Ya, jadi itu yang menjadi kebanggaannya siapa itu? Bambang Nursena yang membangga-banggakan dalam setiap pembukaan ceramahnya dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, padahal itu adalah mitos tentang logos. Paulus mengajarkan mitos penyembah berhala. Sumber ajaran Paulus adalah mitos penyembah berhala dan mitos gnostik. Ya. Ya, saya kira sampai di situ dulu, barangkali ada yang pertanyaan. Baik, Prof. Terima kasih, infonya sangat bermanfaat untuk kami. Itu sejarah yang mencatat ya, di mana mereka ya betul. Oke, baik. Ya, izin Pak Prof. Sanyu, saya izin di sini mungkin barangkali ada teman Kristen yang mau berdiskusi dulu. Kita coba kasih kesempatan Pak Tian untuk kita diskusi dengan guru-guru kita di sini ya. Ya, gimana Pak Tian? Ada yang mau disampaikan dulu sebelumnya? Ya, menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Sanihu itu memang luar biasa lah saya pikir. Hanya ketika dikatakan tadi bahwa memang Isa itu adalah Al-Masih menurut versi Kristen adalah salah karena mengapa? Karena memang menurut Kristen adalah mati karena penyaliban ya, menebus dosa. Dan setelah juga saya baik juga justru memang bahwa justru di Al-Quran pun Isa Al-Masih itu, soalnya karena dikatakan tadi Al-Masih versi Kristen adalah salah,
Artinya bisa kita anggap tidak ada Al-Masih di Kristen. Tapi Al-Masih pun yang di Al-Quran dikatakan juga meninggal. Itu di surat Al-Maidah 5:117. Bagaimana bunyinya itu? Iya, saya baca ya. Ini saya versi dari Kemenak terjemahannya. Ini dari Kemenak saya ambil. Bisa dibuka lah oleh teman-teman semua yang dari Al-Quran Kemenak di Word. Aku tidak dalam kurung pernah mengatakan kepada mereka kecuali sesuatu yang engkau perintahkan kepadaku, dalam kurung yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Engkaulah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Saya baca sekali lagi. Aku menjadi saksi terhadap mereka. Kapan? Selama aku berada di tengah-tengah mereka. Setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Dan itu juga berkorelasi juga dengan apa? Ada ayat lain, pengikut Isa Al-Masih itu selagi hidup akan dimuliakan sampai ke akhirat. Nah, kapan ada pengikutnya? Ya selagi hidup dia. Tapi ini kan dikatakan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Kapan dia ada di tengah-tengah muridnya? Ya berarti sebelum diangkat. Tapi kapan diangkat? Selama aku berada di tengah-tengah mereka. Setelah engkau mewafatkan aku. Jadi memang bahasanya di situ adalah tawafa. Dari mati kan meninggal. Nah artinya berarti Isa Al-Masih sendiri di Al-Quran berkata bahwa dia menjadi saksi terhadap murid-muridnya selagi ada di tengah-tengah mereka. Dan setelah itu dia diangkat dia. Karena dalam bahasa apanya? Tawafaitani. Itu di Al-Maidah 5 ayat 117. Dan banyak ayat-ayat dalam Maryam pun 19:33 sejahtera kepadanya katanya. Ketika dia lahir, kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan kembali. Jadi memang Al-Masih dalam Al-Quran pun semua telah diangkat, telah wafat. Masalahnya supaya bisa kita ngerti konteksnya, karena dia bilang aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Baik, mungkin Pak Prof mau ditanggapi Pak Prof? Ya jadi begini, kan itu ada itu dikatakan bahwa semoga apa itu padaku pada saat aku lahir, pada saat aku diwafatkan dan bangkit kembali. Begitu kan? Betul Pak Prof, tapi yang di Al-Maidah 117 itu adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku di tengah-tengah mereka. Ya. Pengikutnya, selama dia di tengah-tengah pengikutnya, dia menjadi saksi. Dan setelah itu, setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Jadi begini, itu adalah doa daripada Nabi Isa alaihissalam. Ya, berdoa semoga pada saat aku lahir, ya, pada saat aku wafat dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Ya, makasih Prof. Tapi ayat yang saya maksud Al-Maidah 117 itu tadi, sorry Prof, bukan saya potong. Tapi itu tadi yang semoga itu yang doa itu adalah di Maryam 19:33. Tapi ayat yang apanya sebenarnya di Al-Maidah 117. Iya, sudah dipahami. Ya tawafakum itu ya, bukan yang itu. Kan Alif. Saya lengkapi apa yang
itu ketika Nabi Isa alaihissalam selesai tugasnya itu bermakna rofa'a, di mana di dalam surah An-Nisa 1558 barrafa'ahullahu ilaih, Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit. Nah, ada juga nanti kata wafa itu bermakna tidur, dengan makna ditidurkan, dia diangkat, dia diistirahatkan ke langit. Beliau belum wafat, dia diangkat ke langit. Itu pemaknaannya. Ingat konteks ayat penyaliban ketika mereka mengatakan mereka mengatakan membunuh dan menyalibnya, maka Al-Quran membantah mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Akan tetapi yang dibunuh dan disalib itu adalah oknum lain. Kemana Nabi Isa? Di ayat 158-nya barrafa'ahullahu ilaih, diangkat ke langit. Itu maksud dari penjelasan. Ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, nah, di situ maka Nabi Isa sudah tidak ada lagi di bumi. Nah, Nabi Isa berkata seperti yang di dalam surah Al-Maidah ini. Maka ketika beliau sudah terangkat ke langit, falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim, maka engkaulah yang dekat dengan mereka, yang menjadi saksi atas mereka. Nabi Isa sudah tidak bertanggung jawab lagi setelah dia terangkat ke langit. Begitu cara pemahamannya, Bang Tian, oke? Ya, jadi Artinya gini, Bang. Itu Oke, saya tambah. Biar enak udah. Nah, pertama kita harus tahu tawafa itu dari lafaz wafa itu bisa bermakna pindah, itu wafat. Maksudnya saya dari Pasuruan pergi ke Makassar, itu tawafa maknanya pindah tempat, jadi tidak harus mati. Makanya dalam Al-Quran lafaz mustarok bisa bermakna mengangkat, diangkat. Seperti irqalallahu ya Isa inni mutawaffika. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dengan cara mengangkatmu, tidak mati. Atau bermakna tidur, tunggu dulu, tenang. Atau bermakna tidur, wa huwallazi yatawaffakum bil-lail, dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari. Sama yatawaffa. Itu lafaz mustarok. Lafaz mustarok itu satu kalimat bisa bermakna beda-beda. Kayak sholawat bisa bermakna doa, bisa bermakna mencurahkan rahmat, atau bisa bermakna memegang. Misalnya Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah memegang nyawa, ya, seseorang pada saat kematiannya dan seorang yang belum mati. Jadi tidak harus mati tawafa itu. Terus yang tadi, yang terakhir ya di Ibnu Katsir dijelaskan bahwasannya ada kalimat bahwasannya Nabi Isa menjadi saksi, ya, ketika beliau dulu di dunia, lalu dia menerima ajaran-ajaran disampaikan, dilakukan oleh murid-muridnya. Nah, Isa menjadi saksi. Dan terus Al-Maidah 116, 117 itu nanti di hari kiamat. Karena di hari kiamat itu gini loh, orang yang menyembah berhala dipanggil, wahai kamu penyembah berhala, silakan, mana Tuhan-Tuhan yang kamu sembah dulu, bisa nggak menolong kamu? Ternyata nggak bisa. Khusus orang Kristen, langsung ya Isa dipanggil. Isa, benar kamu dulu mengaku dirimu Tuhan dan ibumu? Tidak ya Allah, saya tidak pernah mengatakan apa yang tidak engkau perintahkan. Aku hanya menyampaikan yang kau perintahkan apa? Bahwa Tuhan itu Allah. Jadi ayat ini coba baca tafsir Jalalain di hari kiamat nanti itu, supaya orang sekarang tahu bahwa nanti kalian bukan Allah yang menjelaskan, langsung Yesus sendiri nanti, bahwa kalian menyembah aku ini salah gitu. Saya tidak pernah ngaku Tuhan gitu. Nah terus gimana? Apanya lagi yang dia? Silakan yang dibuka dulunya. Oke, jadi gitu ya, buat Kristen harus dipahami kaidah dalam bahasa Arab. Soalnya kalau kaidah bahasa Arab
dalam perspektif Kristen semua bisa hancur nanti kaidah bahasa Arab itu. Contoh, saya kasih satu contoh lagi sambil ditanggapi. Ketika umat Islam diperintahkan bagaimana caranya berdoa setelah tidur. Apa di situ kalimatnya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Bahkan ketika di situ kami tidur pun dimanai amatana atau maut atau mati gitu. Nah, nanti kalau orang Kristen bilang, waduh umat Islam tuh kalau lagi pada tidur itu pada mati gitu. Enggak gitu. Jadi harus memahami kaidah bahasa Arab. Jangan kaidah bahasa Arab diambil perspektifnya dalam bahasa Indonesia. Itu enggak masuk gitu ya. Itulah kenapa di dalam Islam memahami kitab suci harus memahami kaidah bahasa itu sendiri. Oke, lanjut silakan. Ya, baik itu saya sedikit respon aja tadi apa kalau memang kayak gitu versinya. Cuman begini, artinya sebenarnya kekristenan lebih mendekati dengan doa tadi di surat Maryam. Tadi saya nggak sambung lagi karena di situ sudah langsung dijelaskan tentang kebangkitan waktu. Hanya saya bertanya tadi tentang Bang Tahta tadi bahwa dia bilang keperjelasan dari itu bahwa nanti Isa datang karena memang kesalahpahaman daripada orang-orang Kristen dan mungkin sebagian orang Yahudi yang mengatakan bahwa dia bukan Tuhan. Tapi yang ternyata kalau saya baca juga di Al-Quran, bahwa rupanya versi Al-Quran yang 3 Tuhan itu adalah Allah, ibunya Al-Masih dan Al-Masih sendiri. Nah, padahal Nasrani belum pernah menuhankan yang namanya, belum ada versi agama kekristenan yang menuhankan ibunya si Al-Masih. Jadi jangan-jangan itu salah apa? Enggak benar, memang ada kok orang yang mencetuskan Maryam, dibuatin patung, disembah, ada memang. Jadi tidak pernah itu yang namanya 3 Tuhan itu dalam Kekristenan mau Katolik mau apa, itu adalah Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Makanya urutannya adalah Allah Bapa, Isa Al-Masih dan Roh Kudus. Tidak pernah ada ibunya Maryam. Ibunya Miriam itu dipertuhankan mau di Kristen pun, mau di Katolik pun. Bukan berarti kalau ada itu tidak benar, ya. Di dalam yang saya bukunya saya tidak bawa, saya lagi jalan santai. Ini nih. Tetapi Rob, ini ada datanya nih. Datanya ada nih. Jadi itu keputusan gereja itu yang menyembah Allah, Yesus dan ibunya itu hasil itu tidak gereja. Oh, Alif. Ya, hanya tapi yang mau saya sampaikan, Prof, di mana ada yang sampai sekarang sejarahnya, apakah di Katolik yang pernah dalam konsep teologi mereka bahwa diikutkan di dalam, karena baik contohnya dalam iman Katolik. Enggak, gini aja Bang Tian, sebelum lebih jauh, Anda pernah pelajari nggak ada sekte yang menuhankan Bunda Maria? Berarti kau harus belajar dulu. Kau orang Kristen mestinya Anda tahu. Nah, pernah ada. Artinya ada yang dibantah oleh Al-Quran, itu ada. Siapa mereka yang pernah menuhankan Bunda Maria itu ada, gitu loh. Nah, kalau sampai sekarang, memang dalam Katolik itu memang sangat memuliakan Bunda Maria. Tapi pernah ada sekte bahwa Trinitas itu salah satunya itu adalah Bunda Maria. Bahkan kalau Anda tahu, Roh Kudus itu baru masuk Tuhan di Trinitas itu di abad keempat. Sebelumnya tidak masuk yang kata Roh Kudus itu. Jadi pernah terjadi istilahnya apa ya, mungkin bongkar pasangan Tuhan itu ya, bahwa pernah sebelumnya ada Bunda Maria dilepas dicopot jadi ada nanti jadi Roh Kudus. Itu Roh Kudus itu baru nyusul di abad keempat. Jadi Anda harus paham sejarahnya. Pernah ada sekte yang menuhankan Bunda Maria salah satunya itu ada, ya. Ketika Al-Quran membantah, memang sejarahnya pernah ada. Ini dalam websitenya Sarapan Pagi di Tawahyu juga dijelaskan di sini pernah ada sektenya ini. Oke ya, jelas ya. Artinya belum ada pernah di sejarah Katolik yang teologinya yang menuhankan Maria. Ya. Lah emangnya cuma Katolik aja sekte dalam Kristen? Banyak loh. Banyak. Ada, saya bilang tadi pernah ada sekte yang menuhankan Bunda Maria. Pernah ada. Nih saya baca nih sering. Nih, hadir sekitar tahun 350 sampai 450 di wilayah Arabia.
Tidak diketahui siapa pendiri sekte ini, dan sedikit sekali informasi yang bisa kita ketahui. Ini ada sejarahnya. Dalam Tritunggalnya itu menuhankan salah satunya adalah Bunda Maria, dan pernah beredar di wilayah Arab, gitu loh. Jadi pernah ada peristiwanya. Ketika Al-Quran membantah itu, ya sudah selesai. Memang pernah ada sektenya. Mungkin Anda tidak termasuk yang menuhankan, tapi karena begitu banyak denom di dalam kekristenan, ya sampai Anda pun tidak tahu sekte mana yang menuhankan Bunda Maria, kan gitu. Ya, oke, lanjut. Atau gini aja deh, coba kalau kita bahas ke sini, sejarah Trinitas itu. Ada nggak di dalam Bible mengajarkan kalau Trinitas, Yesus mengajarkan Trinitas? Ada nggak? Nggak ada. Ada. Nggak ada itu. Hanya kalau kata begini, kalau kata Trinitas itu tidak ada di Alkitab. Ya nggak ada berarti, kelar. Itu ada, bukan nggak ada. Bukan berarti kalau apa namanya di Alkitab apa namanya nama Alkitab pun bukan Alkitab namanya, nggak ada tulisan itu setelah dibukukan, makanya Kitab kan, Alkitab semua kitab. Tidak ada memang kalau kita cari nanti, oh ada nggak kata-kata Alkitab? Nggak ada. Aduh kacau ini teman-teman Kristen, bukan gitu jangan menyesatkan. Itu ngambil dari bahasa Arab, bukan mengkombinasi kalimat al itu semua, nggak bisa gitu. Itu ngambil dari bahasa Arab, itu Alkitab, bukan al itu maksudnya dari bahasa Inggris. Jadi semua kitab gitu, bukan gitu. Itu ngambil dari bahasa Arab, artinya kitab ini loh, kitab yang sudah jelas bentuk kitabnya, inilah kitab gitu, itulah Alkitab. Nah, Kristen ini udah ngambil istilahnya, tapi pemaknaannya juga ngarang-ngarang loh. Al jadi bahasa Arab al gitu ya, nggak bisa gitu. Oke, lanjut aja. Coba di mana Yesus mengajarkan Trinitas itu di mana? Gimana? Ya kembali kepada poin pembahasan tentang Trinitas itu di mana, siapa yang mengajarkan? Karena Yesus Al-Masih itu gini Bang. Karena Al-Masih itu adalah berasal dari Allah, dari Tuhan itu sendiri. Sama seperti kalau ketika ketika kami tiupkan roh kami, versi Muslim itu adalah beda. Tapi versi Kristen kami tiupkan ke dalamnya. Ya, fihi kan ke dalamnya, kan ke dalam mana? Abang bisa cari kan, farjaha. Oke? Kenapa ke bahasa Al-Quran, woi? Iya, maksudnya di Al-Quran itu Trinitas itu yang dihukumi sebagai kafir. Surah Al-Maidah ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafarul ladina qalu innallaha tsalisu tsalasah. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu 3. Itu hukumnya kafir. Kau jelaskan masalah panafakna lagi, yang roh yang ditiupkan, nggak nyambung. Ingat loh ya, kalau kita buka sejarah, coba gini, saya sedikit sampaikan. Apakah Anda mau bantah atau tidak? Trinitas itu sejarahnya, siapa yang mencetus Trinitas, itu diperkenalkan oleh Tertullianus di abad kedua Masehi. Dia itu seorang penyembah berhala yang kemudian menjadi seorang filsuf atau salah satu dari bapak gereja Katolik. Dia yang mengajarkan tentang ilmu ketuhanan, konsep Trinitas. Jadi Trinitas itu, ajaran tentang 3 Tuhan itu baru ada di abad kedua. Di abad pertama, baik Yesus maupun orang-orang sebelum Yesus, tidak ada yang mengajarkan Trinitas. Itu nggak ada. Jadi Trinitas itu lahirnya di abad kedua, ketiga, keempat, sampai berapa kali terjadi konsili. Disitulah Al-Quran nanti di abad ke-6 datang, abad ke-7. Kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu 3 atau salah satu dari yang 3. Jadi karena bukan yang sedang dibantah itu bukan tentang ajaran Yesusnya, tapi ajaran yang menyimpang dari ajaran Yesus, membuat konsep baru yang mengatasnamakan Yesus, yang lahirnya di abad kedua sampai ke abad ketiga, keempat, kelima. Itu kan berapa kali terjadi konsili? Kalau Anda buka sejarah Trinitas, itu di situ maksudnya itu loh. Nah, makanya kalau kita kembali bahkan dari para scholar Kristen sendiri, tidak ada yang mengatakan Trinitas itu Alkitabiah atau bersumber dari kitab, itu nggak ada. Itu hanya konsep yang dibuat oleh bapak-bapak gereja. Itu nggak ada ya. Itu Bang salah Bang. Kalau konsepnya ada di dalam Alkitab, tapi Tritunggal itu adalah untuk menerangkan konsep itu. Jadi kalau nama Tritunggal, kata Tritunggal ya tidak ada. Tapi konsepnya yang berbentuk, yang bisa mengambil kesimpulan Tritunggal itu ada. Itu dia.
Jadi beda. Kenapa? Ya itu sama tadi. Karena kenapa walaupun dia manusia, tapi kenapa dia dituhankan di kekristenan ya karena asal mulanya dia adalah rohullah, roh Allah, roh Tuhan bagi kekristenan, roh Elohim. Ya, jadi roh Elohim dan kalimat Elohim. Ya, jadi kalau bikin bahasa apa kalimat ada lagi. Anda kalau mau ngambil, Bang, kalau Anda mau ngambil istilah-istilah yang dari Al-Quran, Bang, Anda akan ketampol bahwa di situ adalah ciptaan Allah gitu loh. Nabi Isa itu adalah ciptaan Allah. Bahkan kata-kata yang kau sebutkan itu pesan di dalam Al-Quran, la taglu fi dinikum. Jangan kau berlebihan di dalam agamamu. Karena kalian sedang menuhankan utusan Tuhan. Itu diawali dengan kalimat, jangan berlebihan dalam agamamu. Oke, saya izin tampilkan data dulu. Jadi jangan kau ngarang bebas ya. Saya tampilkan data dulu. Mungkin habis ini nanti juga guru kami mau masuk. Guru Bang Suma atau yang lain nanti. Nih, saya tampilkan ini yang saya sampaikan ya. Ini sumbernya dari, ini websitenya ada. Nih ya, ini resmi.